Kalau hari ini orang-orang yang masih bela Ba'alwi, dulu pun sama. Siapa itu Miftahul Ahyar, itu kakeknya. Ada gerakan daripada habaib adalah menikahkan anak mereka dengan kiai-kiai. Maka itulah kenapa sekarang hampir kehancuran PBNU pada saat Rois Amnya memang sudah direncanakan dari awal, tapi terjegal oleh Kiai Salmah pun, terjegal oleh Kiai Ma'ruf Amin 2 periode. Itu sebetulnya sudah di planning dari awal, sahabat. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun, tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini qadzaf. Di saat sedang sidang ahwa, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, tolong sampaikan, saat ini sedang sidang ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Betapa ngototnya kakek yang satu ini ingin jadi Rois Am, Rois Awam. Betul, pengakuan dia memang awam, dia itu nggak ngerti apa-apa. Darahnya sudah tertutup semuanya. Ini adalah Rois Awam. Al-Fakir Miftahul Ahyar sangat layak mendapat gelar Rois Awam, Rois Am KW3. Kok kayak iyo ini manusia dari mana Rois Am itu? Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah momen itu, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Wong cuma Rois Awam saja kok. Saya ini kan Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Kenapa? Bukan tidak punya ilmu, tapi nur ilmu, ainul basyirah, su'aul basyirah, hakul basyirah sudah tertutup pada dirinya. Ini semua adalah akibat jebakan daripada Ba'alwi. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Nggak usah marah kepada yang masih menolak, karena mereka juga tetap melawan Anda. Mereka dulu melawan adalah kakeknya Gus Abbas. Mereka dulu melawan kakeknya Hasan Asy'ari. Jadi tidak bisa kita menyamakan semua. Inilah fakta bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hanya akan saling titis menitis. Orang tuanya, darah orang tuanya akan mengalir turun ke bawah. Mengobarkan amarah, dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Maka sekarang ditemukan buku. Ternyata Hadratus Hasyim Asy'ari sudah mengatakan, karena zaman Hadratus Hasyim Asy'ari juga masalah nasab ini udah panas. Kemudian Hadratus Hasyim Asy'ari menuliskan dalam kitab, silakan Anda cari kitabnya. Akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Selalu ada pengkhianat bangsa dari setiap zaman. Bangsa yang dari dulunya pengkhianat pada Nusantara. Menjadikan walana-walana ireng dari dulu. Maka sekarang anak-anaknya curiannya, darahnya itu juga akan ireng. Wajah anak ini ada stempel setannya. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok khawarij. Tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia, kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Adalah kita melanjutkan resolusi jihad jilid kedua. Melanjutkan perjuangan Kiai Abbas. Melanjutkan perjuangan Hadratus Hasyim Asy'ari. Kalau dulu melawan Belanda, jelas musuhnya. Hari ini musuhnya ada dalam selimut. Hari ini musuhnya menganggap dirimu adalah sebagai muridnya. Hari ini musuhnya adalah yang mengaku dzurriyyat Rasul. Tapi kepalsuannya sekarang nampak. Padahal di saat-saat itu justru persahabatan sangat baik. Bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan-kegaduhan. Jangan lupa ada Zionis yang selalu ingin menghancurkan kita. Karena mereka dengan menguasai Jatman, bahkan sekarang sudah masuk ke dalam menguasai Nahdlatul Ulama, PBNU. Ada 9 orang yang duduk di PBNU. Mereka akan leluasa setelah menguasai Nahdlatul Ulama. Setelah mereka mengawin-ngawinkan anaknya dengan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena itulah cara Yahudi. Kaburkan sejarahnya. Barulah Anda bisa menguasai negara itu semua. Ya sahabat.
Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita. Dalilnya wong NO. Itu dalil kita. Ini ditolak. Kebenaran mana ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli, itu dibohongkan, dianggap palsu. Kalau dulu adalah Habib Utsman bin Yahya, sekarang adalah LBY. Tokoh yang kelihatan lembut tapi bahaya buat agama dan bahaya buat negara. Beliau sudah memasukkan Jatman ke Menkumham tanpa sepengetahuan NU. Itu rampok. Dan kemudian ustadz-ustadznya yang nanti didorong jarah ke makam itu untuk menyuruh orang-orangnya adalah berderma di sana. Bagaimana cara menghabiskan para habaib? Tuding Syiah NU ne ben benci karo Syiah, ben benci karo habaib. Habaib diobok-obok ben benci karo NU ne. Hati-hati kula ngomong. Jangan mudah terpengaruh oleh hawa. Makanya kenapa banyak sekarang mukibin yang berontak tidak mau Habibnya adalah disingkirkan, karena mereka juga mendapatkan manfaat semua. Banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mukibin kepada mereka menerima manfaat daripada Habib-Habib ini. Keberadaan Habib ini, karena mereka menjadi Habib ireng. Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu mengekstor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah tahun 2, karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni lah beliau meninggal. Wis Habib itu pecah belah antara Habib sing sunah karo Syiah, mengko sing sunah dibenturake karo NU ne ben benci karo Syiah, ben benci karo habaib. Habaib diobok-obok ben benci karo NU ne. Nikilah hada zaman. Maka kata Abah, jangan melihat badan Gus Abbas, tapi lihatlah yang di sebaliknya Gus Abbas. Ada titisan jiwa Kiai Abbas yang selalu adalah membakar, yang luar biasa. Leono Habib orang bisa menghormati Kiai, sampean seorang pribumi wajib mengajarkan adab kepada mereka. Hidup di Indonesia, hormati Kiai. Hidup di Indonesia, hormati adab budaya Indonesia. Orang bisa menghormati Kiai, orang bisa menghormati Indonesia, keluar dari Indonesia. Maka Kiai Imaduddin tidak akan bisa berdiri tanpa adanya Gus Abbas. Ingat, jangan pecahkan dua tokoh ini, karena dua tokoh ini adalah merupakan dohir dan batin. Terjadi di bawah, di mana satu suku pendatang tamu merasa lebih tinggi dari tuan rumah. Dan ini PWI dengan dasar Nahdlatul Ulama tidak dapat membiarkan itu terjadi di tanah warisan. Tidak bisa tanah warisan kakek kita ini kemudian ada orang yang merasa lebih mulia dari pewarisnya. Yang satu ahli nasab, segala ilmu 12 pan, dan Gus Abbas, Abah menyaksikan sendiri, luar biasa. Beliau adalah ahli hadis yang luar biasa, ahli sejarah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi ini luar biasa videonya tentang Habib Lutfi bin Yahya. Pertemuan beliau dengan Israel atau Zionis. Yuk kita simak dulu video penjelasan Abah ini. Maka perjuangan Wali Songo adalah dilanjutkan dengan perjuangannya para aulia Allah setelah kemerdekaan adalah dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian bersama dengan Gus Abbas. Maka kata Abah, jangan melihat badan Gus Abbas, tapi lihatlah yang di sebaliknya Gus Abbas. Itu tadi, ada Kiai Abbas, ada titisan jiwa Kiai Abbas yang selalu adalah membakar, yang luar biasa. Maka Kiai Imaduddin tidak akan bisa berdiri tanpa adanya Gus Abbas. Jangan pecahkan dua tokoh ini, Abah sarankan. Ingat, jangan pecahkan dua tokoh ini. Karena dua tokoh ini adalah merupakan dohir dan batin. Yang satu ahli nasab, ahli segalanya, segala ilmu 12 pan, dan Gus Abbas, Abah menyaksikan sendiri, luar biasa. Beliau adalah ahli hadis yang luar biasa, ahli sejarah yang luar biasa. Selama Abah diskusi di rumah di sini, luar biasa. Maka Abah mencintai dua orang ini, Masya Allah. Inilah kebanggaan Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul kebangkitan ulama, maka percayakan pada dua orang ini, insya Allah. Ya,
Maka lihatlah dari dua orang pemuda ini. Muncullah ulama-ulama sepuh yang taslim kepada mereka. Di antara juga adalah Abu Yamuh tadi. Ikut pada mereka. Seolah-olah menjadi pelindung mereka. Profesor Dr. Agil Siroj adalah ikut pada mereka. Gus Muwafiq ikut pada mereka. Kiai Marzuki Mustamar ikut pada mereka. Dan Gus yang lain. Termasuk Mustafa Bistri, Kiai Mustafa Bistri. Ini adalah sebuah, Abah yakin seorang ulama yang memiliki basyirah. Kecuali adalah ulama-ulama yang sudah dikuasai oleh Ba'alwi. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya, jadi Senokor Gronya ini diutus untuk menyusup pada Islam. Ya, untuk menghabisi para sayyid dan syarif yang hijrah dari Hijaz saat itu ke Indonesia. Pahami itu. Sayyid dan syariflah yang mereka cari sesungguhnya. Ini ada beberapa misi, jadi ada misi gereja, ada misi adalah Yahudi, ada mengikut pada di situ semua. Siapa Pasko Dagama itu? Siapa namanya juga adalah Pendeta Santos Domingos yang menjadikan hari dari Ahad menjadi hari Minggu. Hari Minggu kita ini hari Ahad, ya. Allah menyebutnya Ahad. Tapi sekarang kita nyaman dengan hari Minggu. Tidak apa-apa lah. Kita orang Nahdiyin. Tetapi kita harus paham sejarahnya. Siapa yang merubah hari Ahad menjadi hari Minggu? Adalah Santos Domingos. Yang selalu membuat kebakian hari Minggu. Sehingga hari Minggu itu disebut adalah Mingos. Mingos. Lama-lama adalah menjadi Minggu. Tadi semua hari Minggu ini. Maka juga sama istilah haji. Yang menciptakan Senokor Gronya. Tadi semua. Gelar haji itulah Senokor Gronya lah. Yang menentukannya tadi semua, ya. Jadi Senokor Gronya ini punya beberapa misi. Kenapa dia dilahirkan seolah-olah dia datang ke Aceh? Yang dirusak adalah Teku Umar, Cut Nyadin tadi semua. Cut Nyadin adalah seorang perempuan yang luar biasa, pejuang yang luar biasa. Bahkan setelah bahkan sebelum ketemu dengan Teku Umar, beliau sudah punya anak satu, ya, Cut Nyadin itu sahabat, ya. Dan beliau adalah sampai setelah Teku Umar terbunuh, meninggal dalam perjuangan, Teku Cek di Tiro, Panglima Polim, semua saat itu, maka Cut Nyadin seolah-olah hijrah ke Sumedang. Sekarang makbarohnya ada di Sumedang. Dan itu baru diketahui 50 tahun, sahabat. 50 tahun setelah kemerdekaan. Kita baru paham siapa wanita tua yang suka mengajarkan ngaji itu di sana. Ternyata beliaulah Cut Nyadin. Tadi semua, ya. Walaupun fotonya sudah mulai dipelemburkan dengan sejarah. Abah punya foto-foto Cut Nyadin yang asli, menggunakan seorang jilbab muslimah yang sangat rapat. Tapi Anda menyaksikan di foto-foto pahlawan Nusantara, Cut Nyadin adalah wanita yang seolah-olah mempertontonkan aurat. Nah inilah kembali sejarah telah banyak diacak-acak di Nusantara ini. Kenapa pemimpin bangsa ini nggak peduli? Karena yang di otaknya hanyalah duit, yang di otaknya hanyalah jabatan. Kalaupun sekali-kali menggunakan agama tetap untuk jabatan. Kalaupun sekali-kali masuk pada NU juga sama untuk cari duit dan jabatan. Maka serahkan kepada orang seperti Gus Abbas. Dia tidak akan tertarik dengan uang. Maka sekarang PWI ini sahabat luar biasa. PWI sekarang sudah diundang ke istana oleh Pak Prabowo, Gus Abbas. Bahkan ada sekian kementerian sudah siap membantu. Karena jelas PWI ini adalah berjuang atas nama bangsa. Ingin meluruskan sejarah bangsa. Dan hari ini baru negara sadar. Kalau bukan karena Kiai Imad dan Gus Abbas. Dari mana kita tahu makam dipalsukan? Makam pahlawan dibaalwikan. Dari mana kita tahu? Maka sekarang negara sadar. Tadi semua. Oh, ternyata PWI ini luar biasa. PWI ini berjuang. Bahkan mereka tidak punya duit. Bahkan tidak ada yang datang atrok-atrokan ke pemerintah. Minta duit. Minta sumbangan. Bahkan mereka juga sadar. Kenapa PWI ini dimusuhi oleh beberapa tokoh segelintir Nahdlatul Ulama PBNU tadi semua, oleh Suriahnya, oleh ketuanya. Karena siapa dua mereka ini? Dari dulu Abah sudah bicara, hati-hati dengan dua tokoh ini. Tadi semua, bahkan Gus Yahya itu adalah udah berkali-kali datang ke Israel. Maka jangan aneh belakangan ini dia juga ngutus orang ke Israel. Kita tidak menuduh Gus Yahya, sahabat. Saya percaya dengan keilmuan beliau. Saya percaya dengan keyakinan beliau. Tapi terkadang orang-orang itu pada saat ada kesempatan lain. Inilah yang khawatirnya kita dengan manusia. Dari semua sahabat.
Saya tertarik dengan pidatonya Gus Abbas waktu ada kemarin ulang tahun PWI. Ya, kata beliau, hati-hati. Karena saya sudah sampaikan kepada Gus Abbas, hati-hati, kata Abah, panjenengan sekarang menjadi target. Maka hati-hati, uang akan datang ke panjenengan. Karena uang sekarang sedang berseliweran dalam jumlah yang banyak, ingin melemahkan perjuangan Wali Songo. Maka saya setuju dengan Gus Abbas, siapa-siapa yang duduk di PWI tujuannya uang, lebih baik diam. Ya, kalau memang tujuannya adalah uang, berarti sudah salah tujuan. Karena Kiai Abbas sama dengan Gus Abbas, yang dilawannya adalah sama. Kalau dulu adalah Habib Usman bin Yahya, sekarang adalah LBY, sama saja. Tokoh yang kelihatan lembut tapi bahaya buat agama dan bahaya buat negara. Bayangkan kurang ajarnya. Sekarang dengar-dengar mau mendeklarasikan. Beliau membuat muktamar. Kenapa? Karena dia sudah merasa memiliki jatman. Tanpa sepengetahuan lembaga induknya, Nahdlatul Ulama, PBNU. Beliau sudah memasukkan jatman ke Menhumkam. Tanpa sepengetahuan NU. Itu rampok itu. Itu perampokan. Anda percaya seseorang seperti itu duriat Rasul? Anda percaya orang yang tidak beradab seperti itu adalah seorang duriat Rasul? Anda percaya orang seperti itu dianggap wali? Saksi mata ini. Maaf saya, walaupun saya adalah dirugikan berkali-kali dengan beliau. Berapa kali paman saya, guru saya adalah Amma Mudrika Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Sikoyatul Rahmah, orang tua saya. 2 kali datang menunggu 6 jam untuk sebuah pertemuan dengan Lutfi bin Yahya, yang menurut saya adalah tidak 10 kukunya ilmunya dengan Amma Mudrika Hanafi. Tapi betapa sombongnya, songongnya. Walaupun sudah nunggu 6 jam. Dan dia sudah sepakat. Sudah ada down payment lagi. Dan dia tidak datang tanpa ada alasan. 2 kali undangan. Saya sebagai anaknya, muridnya. Juga sama waktu menikahkan anak saya, Muhammad Nur Pijar. Saya juga mengundang Lutfi bin Yahya. Dan sudah ada kesepakatan. Di hari H, di mana orang sudah berjubel. Dia pun tidak datang tanpa alasan. Seperti itukah adab seorang yang mengaku dirinya adalah duriat Rasul, yang mengaku seorang menyatakan dia adalah seorang wali? Anda pahami, siapa yang mencetuskan beliau adalah sebagai mursyid dunia? Hati-hati, Mossad tadi semua ya. Siapa Mossad itu? Pahami oleh Anda. Siapa yang rapat dengan Mossad belum lama ini? Saya tidak mau bukakan ini sebelum nanti biar media mainstream yang mengungkapkannya tadi semua. Ada pertemuan dengan Zionis. Siapa yang hadir di situ? Tadi semua. Kemudian siapa yang membuat video call? Umar bin Hafiz. Tadi semua. Jadi hati-hati, Zionis ini menciptakan tokoh-tokoh yang membuat Islam tunduk. Diglorifikasi seolah-olah dia adalah wali, seolah-olah dia adalah pemimpin mursyid sedunia. Tapi yang mengangkat adalah mereka. Hanyalah merupakan bagian-bagian dari mereka. Hati-hati sekarang dengan muktamar, ya. Karena mereka akan berikan muktamar. Maka muktamar mereka atas menamakan jatman, kalau menurut saya adalah merupakan ilegal. Inilah makar dari semua. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan Khatib Am NU, yang dari hasil rapat mereka, yang mereka mengatakan akan membawa kasus ini kepada hukum. Iya. Karena ini udah masalah perebutan negara dengan merebutkan sejarah. Jadi satu yang harus dibawa ke kasus hukum adalah pengakuan duriat untuk menipu masyarakat. Ini pun harus dibawa kasus hukum. Karena banyak masyarakat dibodohi, ditipu. Ya. Yang kedua adalah kasus berubah aturan-aturan ADART Jatman. Kemudian juga merubah lambang negara, pengakuan pahlawan negara, pengakuan kepada makam-makam, memalsukan makam, membuat makam-makam palsu. Dari semua hanya untuk mencari uang. Inilah, hati-hati. Karena dulu ada seorang teroris yang menggunakan cari dana dengan lewat keropak masjid. Tapi yang satu ini adalah dengan lewat pembuatan makam. Dan kemudian ustadz-ustadznya yang nanti didorong jarah ke makam itu untuk menyuruh orang-orangnya adalah berderma di sana. Inilah. Makanya kenapa banyak sekarang mukibin yang berontak tidak mau Habibnya adalah disingkirkan. Karena mereka juga mendapatkan manfaat. Dari semua. Banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mukibin kepada mereka menerima manfaat daripada Habib-Habib ini.
keberadaan Habib ini karena mereka menjadi Habib Ireng. Tapi Abah katakan semua. Ada seorang datang kepada Abah, "Bah, kenapa hari ini saya ini nggak tahu, tiba-tiba darah saya mendidih ingin membela PWI. Siapa saya ini, Bah?" Sekarang datang ke Abah orang yang ingin dibacakan mereka itu siapa. Kata Abah, "Kamu berjuang saja. Karena darahmu itu dulu bersama Gus Abbas. Kakekmu dulu bersama Gus Abbas. Ada lagi yang datang dari Jawa, kakekmu dulu bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka hari ini jiwamu, ruhmu kembali dipanggil untuk melaksanakan resolusi jihad. Jadi jangan tanya siapa dirimu. Ya, begitu saya cinta dengan Gus Abbas. Datang dari Banten, saya begitu cinta dengan Kiai Imaduddin. Ya, karena kamu dulu adalah merupakan orang-orang yang berada bersama ayah dan kakeknya, termasuk juga Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan salah. Ya, karena garam itu turun ke bawah, maka mereka akan menitis pada dalam. Maka oleh karena itulah, kalau hari ini orang-orang yang masih bela Ba'alwi, dulu pun sama, kakek moyang mereka itu kalau ditanya, siapa itu Miftahul Ahyar itu kakeknya. Coba ditelusuri semua. Karena mustahil ada seseorang ini. Hati-hati sekarang ini. Ada gerakan daripada habaib adalah menikahkan anak mereka dengan kiai-kiai. Anak-anak kiai supaya jadi besan. Maka itulah kenapa sekarang kata Abah adalah puncak hampir kehancuran PBNU pada saat Rois Amnya memang sudah direncanakan dari awal, tapi terjegal oleh Kiai Sa'al Mahfud, terjegal oleh Kiai Ma'ruf Amin 2 periode. Itu sebetulnya sudah di planning dari awal, sahabat. Betapa ngototnya kakek yang satu ini ingin jadi Rois Am, Rois Awam, betul. Pengakuan dia memang awam dia itu. Nggak ngerti apa-apa. Darahnya sudah tertutup semuanya. Ini adalah Rois Awam. Kenapa? Bukan tidak punya ilmu. Tapi nur ilmu. Ainul Basyirah. Su'aul Basyirah. Hakul Basyirah. Sudah tertutup pada dirinya. Karena tadi. Ini semua adalah akibat jebakan daripada Ba'alwi. Yang menikahkan anaknya kepada anaknya. Inilah yang harus dipahami oleh kita sekarang. Ya, maka Abah menyarankan, nggak usah marah kepada yang masih menolak, karena mereka juga tetap melawan Anda. Mereka dulu melawan adalah kakeknya Gus Abbas. Mereka dulu melawan kakeknya Hadratus Syekh Asy'ari. Jadi tidak bisa kita menyamakan semua. Inilah fakta bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hanya akan saling titis menitis dari semua. Ya, orang tuanya, darah orang tuanya akan mengalir turun ke bawah. Abah begitu pertama kali mendengar, tak usah dulu mendengar kitab Kiai Iman, nggak usah mendengar ceramah Gus Abbas yang luar biasa. Darah langsung otomatis mendidih dari semua. Cuma Abah ngerti siapa diri Abah yang sebenarnya. Tadi semua ya, buat teman-teman yang suka bertanya kepada Abah, siapa diri saya ini, Bah? Kok tiba-tiba saya nggak ngerti sebenarnya, tapi saya ingin berjuang untuk PWI, bahkan nyawa saya siap untuk PWI. Saya bilang tadi, kamu adalah tetesan ayahmu. Yang dulu kamu adalah berjuang. Tapi hari ini yang menolak. Juga sama adalah pendukung. Daripada mereka-mereka dulu. Tadi semua. Pahami oleh Anda. Senok Progronyo membawa Habib Ba'alwi ke sini. Adalah untuk menipu. Ingin seolah-olah mereka diaku sebagai syahid dan syarif. Coba logika Anda berpikir. Senok Progronyo ada ke Indonesia untuk menangkap Habib dan Syarif, untuk menangkap Duriat Rasulullah. Tadi semua. Tapi kenapa Senok Progronyo membawa Habib? Kalau Habib ini Duriat Rasulullah sudah dibunuh oleh Senok Progronyo dari dulu. Apalagi kalau kita lihat bagaimana sinergi antara Senok Progronyo dengan Panderplas, dengan siapa? Dengan Habib Usman bin Yahya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Tadi semua. Geger Cilegon, geger Sukabumi, geger Cianjur, geger Tambun, geger Betawi. Semuanya ada kena atas instruksi Sayyid Usman bin Yahya, Habib Usman bin Yasa, yang dianggap sebagai syahid dan syarif. Masyarakat nggak ngerti mana syahid, mana syarif saat itu. Mereka tahu. Maka sekarang ditemukan buku bahwa ternyata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah mengatakan, karena zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga masalah nasab ini udah panas. Tapi syahid, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menuliskan dalam kitab, silakan Anda cari kitabnya, atau tanyakan adalah kepada keluarganya Hasyim. Banyak sekarang, bahkan Gus Jajuli pernah memperlihatkan kitabnya. Sesungguhnya yang harus dipahami oleh Anda tentang mereka ini semua. Ya, ya.
Abah masih panjang ini sahabat, tapi ini sekarang udah masuk waktu duhur. Tapi insya Allah waktu duhur bisa kita tahan sedikit ya. Karena baginda Nabi boleh waktu duhur itu digeser. Karena panasnya waktu duhur adalah panasnya api neraka. Karena kata Abah juga, mencintai negara, hubbul waton minal iman. Jadi kita ada dua hal maka yang harus dipegang kita dalam perjuangan Wali Songo ini. Yang pertama adalah kita melanjutkan resolusi jihad jilid kedua, melanjutkan perjuangan Kiai Abbas, melanjutkan perjuangan Habib Hasyim Asy'ari. Kalau dulu melawan Belanda jelas musuhnya, hari ini musuhnya ada dalam selimut. Hari ini musuhnya menganggap dirimu adalah sebagai muridnya. Hari ini musuhnya adalah yang mengaku Dzurriyyat Rasul. Tapi kepalsuannya sekarang nampak. Tadi semua. Ternyata Lutfi bin Yahya tidak bisa ngaji. Semua juga kebanyakan tidak bisa ngaji. Tadi semua ya. Bahkan kemarin ada yang nakal. Membandingkan antara suara Sayyid dan Syarif. Kemudian Umar Habib Ali Al-Jufri ngimamin. Baca Fatihahnya. Umar bin Hafiz ngimamin. Ali Jindan ngimamin. Tadi semua. Bahar bin Semit baca Fatihah. Tadi semua. Ya. Tapi lihat dengan Said Zulfikar, satu suara akan menembus relung hati kita semua. Ya, maka inilah sahabat. Maka sebagai penutup dari Abah adalah tentang masalah ini adalah jangan lupakan sejarah gerakan. Jangan lupa ada Zionis yang selalu ingin menghancurkan kita, karena mereka dengan menguasai Jatman bahkan sekarang sudah masuk ke dalam menguasai Nahdlatul Ulama PBNU. Ada 9 orang yang duduk di PBNU. Wah, kalau bukan karena gerakan ini, mereka akan leluasa. Setelah menguasai Nahdlatul Ulama, setelah mereka mengawin-ngawinkan anaknya dengan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, tadi semua, maka karena itulah cara Yahudi. Hancurkan sejarahnya, kaburkan sejarahnya. Barulah Anda bisa menguasai negara itu semua, ya sahabat. Mari sahabat PWI, bangkitlah, terus kompaklah. Insya Allah dalam gerakan setahun ini Abah melihat luar biasa. Tadi semua, terus bicara, tapi ungkapkanlah fakta, bukan kebencian. Tadi semua, kita tidak memboleh benci siapapun termasuk Ba'alwi. Karena bagaimanapun mereka tetap tidak akan lepas. La tatahruku zarratun illa biidnillah. Ya, jadi kita harus memiliki pandangan yang jauh secara basyirah. Tadi semua, tugas kita ada tugas utama. Maka kenapa Abah dalam channel Abah Satu ini membahas tauhid, ingin mengembalikan tauhid, ingin meluruskan tauhid, sebagaimana yang Bung Karno pernah berkata, adanya Ba'alwi ini akan merusak tauhid. Itu Bung Karno udah sadar tentang itu, menulis surat kepada seseorang yang waktu beliau di penjara di ND tadi semua. Tapi kemudian beliau adalah pada saat membutuhkan sebuah perjuangan, karena itulah kembali manusia ya. Pada saat sudah mulai gerakan, maka disebut ada Dewan Jenderal tadi semua. Dipitnahlah Dewan Jenderal seolah-olah mengkudeta tadi semua ya. Tadi yang mana disitulah mereka mengambil alih. Jenderal Untung, Letnan Kolonel Untung, kemudian juga sama adalah mereka-mereka yang tadi semua adalah inilah yang memanfaatkan Bung Karno tadi semua ya. Yang tadinya Bung Karno sudah ingin mengusir orang Yaman, tapi kemudian Bung Karno malah mendengarkan sebagian dari nasihat adalah Dipo Nusantara adalah Al-Aidid tadi semua ya sahabat. Mudah-mudahan sekali lagi, karena Abah berdiri dengan anak muda, berdiri di sini semua adalah semua, insya Allah semua apapun yang Abah ingin lakukan adalah demi agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menjaga Dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya adalah menjaga Nusantara ini daripada penjajahan berupa ideologi, penjajahan agama, sehingga manusia hilang martabatnya. Kita sudah keluar dari hukum Islam, hukum Rasulullah. Manusia direndahkan, manusia diinjak, sehingga tidak ada lagi manusia sampai harus mencium kaki manusia yang bernama Habib ini. Tadi semua ya. Kalau Anda sekarang nanti kebetulan ketemu dengan orang yang mengasongkan kakinya untuk dicium, gigit kakinya. Tadi semua. Kalau perlu palu kakinya. Tadi semua. Maka inilah penghinaan pada Allah sudah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Ya. Semoga semuanya punya kesadaran. Tapi kalaupun tetangga Anda, saudara Anda, kiai Anda masih belum sadar. Kalau belum sadar juga, pastilah. Coba tanya, selusuri siapa orang tuanya. Wah, pasti ke situ Abah nggak tahu. Nah, ya sudahlah ya. Mudah-mudahan itu saja semua.
Jadi juga kepada PWI, jangan berharap seluruh Nusantara akan ikut PWI. Karena akan selalu ada anion dan kation, ada kudu positif, ada kudu negatif. Selalu ada penjahat perang dalam setiap zaman. Ya, selalu ada pengkhianat bangsa dari setiap zaman. Bangsa yang dari dulunya pengkhianat kepada Nusantara, menjadikan walana-walana ireng dari dulu. Maka sekarang anak-anaknya curiannya, darahnya itu juga akan ireng. Tadi sama, tadi semua ya. Mohon sehat semua, berkah semua. Kita doakan Gus Abbas. Dan jangan coba-coba membanding-banding Gus Abbas dengan siapapun. Jangan ada lagi tulisan di dalam YouTube, ini lebih berani dari Gus Abbas. Ini mulai framing yang gak beres. Tadi semua. Walaupun siapapun yang mulutnya berani berkata lebih hebat dari Gus Abbas, duriatnya tidak lebih hebat dari Gus Abbas. Ingat itu. Ya. Jadi jangan suka sok-sok ingin mendorong seseorang, ingin merusak organisasi, sehingga mendorongkan seseorang punya perasaannya dia sendiri. Tadi semua, ya, Abah sudah ketemu dengan semua Kiai Alawi dengan Gus Abbas. Alhamdulillah ngumpul di satu ini. Abah menyaksikan dohir batin, ya. Abah percaya kepada dua-duanya. Satu dari keilmuannya. Gus Abbas adalah merupakan titisan darah. Nah, jadi sudah jelaskah penjelasan dari beliau? Nah, itu luar biasa tuh. Kelihatannya Habib Lutfi bin Yahya lembut dia itu, pakai sorban, jubah, ya ternyata seperti itu. Makanya berhati-hati dengan kaum Ba'lawi ini, kaum Ba'lawi, kaum pendusta mereka itu, mengaku-ngaku keturunan Nabi, bukti nggak ada, cuma framing-framing aja di belakang tuh. Sampai sekarang framing-framing aja, bukti nggak ada. Maka berhati-hatilah. Lutfi bin Yahya itu induknya Habaib untuk sekarang ini. Merubah makam, merubah sejarah. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.